Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala wal khoslatu tsaniyah, dan perkara yang kedua yang harus diperhatikan manakala kamu diberikan amanah untuk menjadi seorang dai atau memberikan nasihat di masyarakat, alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan'iral khalqu fi majlisik wa yudhiral wajda wa yashuqqu thiyab ay wa yashuqqu athiyab. Janganlah, ujar Imam Ghazali, yang menjadi tujuanmu itu di dalam tausiah yang kamu berikan adalah agar orang-orang yang hadir di majelismu itu menjadi histeris. Jaka bahasa kita tuh, bila kita menyampaikan satu ceramah, kuriakan orang, wah histeris. Yang boleh jadi karena berkaitan dengan apa yang dibahas minggu lalu, orangnya pintar menyusun kalimat, sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan itu maulah orang histeris. Wa yashuqqu thiyab, dan kemudian sampai mereka merobek-robek pakaian. Tampaknya itu majelis luar biasa, liyuqala ni'mal majlis hada, sehingga seakan-akan tujuannya adalah agar orang-orang mengatakan ini dasar majelis mantap bana ini. Orang bila ke situ tetangis, orang bila ke situ histeris, bila keluar di situ berabitan baju. Ngalih juga mun datang ke majelis boleh kerabitan baju. Tapi karena itu tampaknya menunjukkan kekhusyuan. Tapi bila begitu niatnya, ujar Imam Ghazali, li'anna kullahu mailun ilad dunya, itu semua jersirin adalah kecenderungan terhadap dunia yang tersembunyi. Karena tujuan kita maulah orang nangis. Orang menangis saat itu, tetapi kan ada kesan setelahnya. Menangis di situnya, embahnya bulik, nanginya haram digawinya ya belang. Tidak ada kesan. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah. Keinginan semacam itu, ujar Imam Ghazali, terlahir dari kelalaian kita. Bahwa di dalam dakwah itu terdapat janji yang Allah berikan kepada orang yang menyeru manusia kepada yang hak. Bal yambaghi ayyakuna azmuka wa himmatuka an tad'uwan nasa minad dunya ilal akhirah. Tetapi seharusnya, ujar Imam Ghazali, bahwa tujuanmu di dalam dakwah itu adalah untuk mengajak orang dari tenggelamnya mereka karena urusan dunia kepada urusan akhirat. Maksudnya, jika selama ini orang asik begawe, sehingga kada tahu lagi juhur digawi, kada ka asar dikerjakan, kada nya kada peduli. Maka yang penting itu tarik mereka
jangan ditenggelamkan oleh dunia. Ma'arungi dunia boleh, tenggelam jangan. Amun mencari hundang di sungai, cari aja, cuma jangan tenggelam. Amun mencari itu jangan di sungai ke laut kamu unjun, kada apa-apa. Nang penting satu syaratnya jangan tenggelam. Nah, cari aja dunia, cuma jangan tenggelam. Bila waktunya sembahyang, jangan kada beingat seakan-akan seorang ini hidup terus, kada mati. La ilaha illallah. Amun misalnya tuh pian begawi lalu juhur itu ngalih menggawi jam 12 han agama ninah ayu japian menggawi jam 12:30 kada apa aja, atau jam 1 atau jam 2 kada apa jujur, yang penting sembahyang jangan tertinggalkan. Imbah tuh habis sembahyang kada banyak wirid, cuma istighfar, al-fatihah sekali, tasbih, tahmid, takbir 3 mbah tuh berdoa ayo lagi, ayo jam mbah tuh berdiri kada apa juga. Doanya biar hadap. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad misalnya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup ya sudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kalau pian sibuk benar juga. Kalau pang pian ini orangnya terlalu sibuk. Kalau misalnya kalawasan pian di masjid kada keluar, kalau pian gempa dunia. Artinya dibutuhkan benar di luar sana. Ayo sudah. Amun memang seorang ini dibutuhkan benar. Yang penting sembahyang jangan ditinggal, intinya. Lalu kemudian wa minal ma'siyati ila ta'ah, dan hendaklah tujuan kamu di dalam dakwah adalah membawa kawan yang tadinya mereka bermaksiat untuk mau berbuat taat. Atau ujar ulama, langkah pertama minimal dari yang tadinya inya bermaksiat dan kada berbuat taat, minimal berbuat taat meskipun maksiat belum kau ditinggal. Belum kau ditinggal, bukan kada mau meninggalkan lah. Ujar Habib Umar, ada ketika tausiah beliau di Malaysia yang maknanya kurang lebih, lamun orang tuh jar Habib belum kawa meninggalkan maksiat, maka minimal yang taat jangan juga ditinggal. Ini sudah maksiat kada kawa ditinggal, taatnya ditinggal, lalu terbalik. Maka minimal jasidin, amun kita sadar masih berbuat maksiat, maka yang taat jangan ditinggal. Ya barangkali dengan kita berbuat taat itulah Allah menyelamatkan kita dari maksiat. Dulu Habib Umar berkisah. Habib Umar bercerita di Malaysia sekitar beberapa bulan yang lalu, ada jarsidin dahulu rampok, bos rampok. Pokoknya orang kadawani melalui daerah itu saking terkenalnya rampoknya. Suatu hari bosnya rampok tadi memimpin anak buahnya untuk merampok. Tuntung merampok, banyak dapat harta. Habis itu anak buahnya di beberapa hari kemudian menyiapkan makanan menjulung lawan bos rampok. Begitu makanan siap, ujar anak buah, bos kita makan siang dulu. Ujar bos rampok tadi, anu jesirin aku puasa hari ini. Ika makan ini aku puasa. Ujar anak buah, bos kita ini rampok. Aneh juga rampok puasa. Kita ini rampok bos. Ujar bosnya, kenapa jesirin kada boleh rampok puasa? Aku nih jarsirin belum kawa meninggalkan gawian nang kada bagus. Meninggalkan nang kada bagus itu belum kawa. Minimal jarsirin mun nang kada bagus itu belum kawa aku tinggal. Minimal yang taat pun aku kada boleh juga meninggal. Ya barangkali jarsirin karena inilah Allah Ta'ala kena mengampuni dosaku. Ujar si bos rampok tadi.
Sakalinya ujar Habib, beberapa hari menjelang wafatnya si bos rampok tadi, inya bujur-bujur bertaubat kepada Allah. Bertaubatnya lawan Tuhan. Dan inya sebisa mungkin untuk mengembalikan harta orang dan mencari orang yang dizaliminya. Tapi ujar Habib singkatnya, boleh jadi Allah beri inya taufik di akhir umur karena ketaatan yang inya kada tinggalkan tadi. Boleh jadi nang di akhir umur tuh nah, lalu kemudian maunya bertobat, itu boleh jadi berkat inya waktu hidup berbuat baik. Makanya jangan ditinggal. Makanya Allah berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Makanya kalau kita masih terkadang berulah maksiat, minimal jangan stop berbuat baik. Kalau pina gara-gara perbuatan baik itu rahmat Tuhan turun. Mun rahmat turun, apa dia lagi pada dosa diampuni Tuhan? Nang kayak pelacur di zaman Bani Israel, melacur inya seumur hidup, lalu inya memberi minum anjing. Kan ada muhsinnya, ihsannya, kebaikannya. Nang maulah dosanya diampuni. Nah jadi kita kada boleh juga orang tuh memupus harapannya. Harapannya jangan dipupus. Inya misalnya masih belum kawa meninggalkan, kenapa esanya nih? Inya belum kawa meninggalkan nang saung ayam, belum kawa meninggalkan nang judi misalnya atau apa. Doakan kawan tadi, terus dinasehati. Tapi jangan juga dihuhulut apabila inya berbuat baik. Hadir inya ke majelis ilmu. Ikam kada usah hadir jar. Maaf jar, malam ke majelis, siang menyawang ayam. Malam ke majelis, siang menembak nomor. Jangan begitu. Kalau pina kebaikannya tuh satu hari karena merubah. Jadi kita dalam dakwah tuh mengajak masalah hatinya dirubah atau kada tuh urusan Allah Ta'ala. Kita kada kawa memaksa untuk inya tunduk atau menurut pandir kita. Kita ini membawai ngaran membawai, nangan ingin membawai orang umpat atau kada tuh hati orang. Nang penting bawai. Nggak bisa. Oke. Baik. Wa minal hirsi ila zuhdi, dan dari ketamakan terhadap dunia kepada zuhud. Wa minal bukhli ila sakha, dan dari sifat pemalar menjadi pemurah. Wa minasyakki ilal yaqin, dan dari keraguan-raguan kepada yakin. Wa minal ghaflati ilal yaqadhah, dan dari lalai menjadi ingat. Wa minal ghururi ila taqwa, dan dari terperdayanya dia dengan maksiat menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, dan kamu di dalam dakwah usahakan untuk apa jaga bahasa kita itulah, memotivasi mereka supaya cinta dengan akhirat. Kisahkan naik apa di akhirat itu? Pernah kaya ke akhirat? Bukan kita pernah atau kada, kita mengisahkan apa nang Nabi kisahkan. Kan Nabi menyampaikan surga tuh begini, sifat surga begini. Berkisah sekali-sekali tentang surga supaya orang itu ada keinginan. Wa tubaghidu alaihimud dunya, dan juga ingatkan mereka supaya sesedangi aja lawan dunia. Maksudnya dunia itu bakal ditinggal. Wa tu'allimahum ilmal ibadati waz zuhdi, dan ajarkan mereka ilmu untuk beribadah kepada Allah. Baik lajari puasa, lajari sembahyang, lajari zakat, jakainya berumrah bahaji, lajari bahaji berumrah.
apalagi lajari inya tentang apa tajwid dan seterusnya, dan zuhud. Wali andal ghaliba fi tibaihim zaigu an manhajis syar'i, karena memang manusia itu tabiatnya, karena manusia itu sudah naluriah, sifat manusia adalah mereka itu cenderung melenceng dari jalan yang ditetapkan syariat. Itu manusia memang kayak itu. Manusia itu memang diciptakan ini cenderung melenceng. Makanya perlu ada pemberi peringatan, makanya ada rasul, makanya ada wali, makanya ada ulama memberi peringatan, karena manusia ini cenderung belok. Jangan heran memang bila berjalan banyak beloknya. Wasa'yu fima la yardallahu ta'ala bihi, dan mereka cenderung melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. Itu manusia kayak itu sudah. Manusia tuh kayak itu dari awal memang cenderung dilarang Tuhan digawi. Wal ishtighalu bil akhlaqir radiyah, dan mereka cenderung sibuk dengan akhlak-akhlak yang tercela. Fa'alqi fi qulubihimur ru'ba, maka ujar kita tuh masukkanlah di hati mereka itu peringatan, sesuatu yang menjadikan mereka takut gitu. Warawwihum wahadzirhum amma yastaqbiluna minal makhawif, dan juga peringatkan mereka dari apa yang akan mereka dapati di masa akan datang dari perkara-perkara yang menakutkan. Artinya ikam kawanai bila di dunia ketujuh zolim lawan orang, kalau pina di akhirat kena ngalih. Artinya diingatkan inya, amun inya bekada ingat di dunia, kalau pina di akhirat kena ngalih. Ikam ingat kawanai, lamun ikam dolim lawan orang inya kada ridho, kalau pina jadi penghalang ikam kena anak surga. Beingat kawanai, mun ikam minum minuman keras di dunia, ikam kada boleh lagi kena meminum arak di dalam surga. Pokoknya apa yang bisa membuat mereka takut sampaikan. La'alla sifati batinihim tataghayyar, barangkali dengan itu semua akan menjadikan sifat batin mereka itu berubah. Wa muamalatu zahirihim tatabaddal, dan pergaulan mereka sehari-hari bermasyarakat itu menjadi lebih baik. Yang selama ini ketujuh mengganggu orang kada mau lagi, karena inya dinasehati, ditakutani sepali. Inya manusia tuh dua para jamaah. Ada caranya tuh dengan meiming-imingi, ada yang ditakutani. Inya cara kita tuh ada dua. Misalnya bila hendak meiming-imingi, nak ikam juara anu mun kawan lah belajar bujur-bujur, sekira ikam nakai masuk juara 5 besar, lamun ikam nakai kena juara 5 besar, abah tukarkan sepeda. Itu namanya meiming-imingi. Tujuannya supaya anak juara 1, 2, 3, 4 atau 5, supaya masuk 5 besar. Ya jaka 6 juga kok kurang lebih lah, setidaknya dia berusaha sudah. Dengan cara mengompainya untuk berusaha dengan apa? Dengan iming-iming. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala. Bujur-bujur ya Allah Ta'ala, beribadahlah ini dan ini, bertakwalah, karena disiapkan dalam surga tuh bidadari, disiapkan karena ini dan itu. Nah itu diming-imingi namanya. Tapi ada juga manusia caranya itu dengan menakutani. Kam naklah jar, jangan sampai kada masuk 5 besar. Awas sih kam bila kada masuk 5 besar abah pukuli. Ini ada juga orang kayak itu guru. Ini manusia tuh kada sama, karena melihat mungkin dari anak di kayak apa. Ada orang tua tuh nang memandiri, ikam jangan mandi hujan nak lah,
harinya hujan lo takutan anak pina garing, jangan mandi hujan nak kae. Mun ikam kada mandi hujan, mun maasi pandir abah. Kena abah tukarkan es krim. Kena abah tukarkan mixwe. Nya ngaran anakan halusnya tahu mixwe. Bisa kada tahu. Kena abah tukarkan mixwe, kena apa kayak itu. Nah. Itu iming-imingi. Ada juga orang nak ikam awas bila mandi hujan lah, bila ketahuan abah mandi hujan abah pukuli. Tapi sebenarnya tujuannya sama, supaya anak kada mandi hujan. Jadi kita lihat pertama, bila sifat orang itu bisa diiming-imingi, iming-imingi. Bila kada, maka berikan mereka sesuatu yang menakutkan. Bila kada mempan jo khalas tawakal Allah, serahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa aja mengatur kayak apa hambanya tuh. Yang penting kita sudah memberikan peringatan. Wa yudhirunal hirsa war-raghbata fi ta'ah, sehingga mereka menampakkan keinginan mereka yang besar terhadap akhirat dan juga kemauan mereka untuk berbuat taat. Warruju anil maksiyah, dan mereka kemudian kembali dari gelapnya maksiat. Wa hadza tariqul wa'dhi wan nasihah, inilah cara di dalam memberikan nasihat dan juga cara di dalam memberikan peringatan. Wa kullu wa'dhin la yakunu hakadha fa huwa wabalun ala man qala wa sami'. Setiap nasihat yang tidak begini, maksudnya tidak begini tuh, niat kita menyampaikan nasihat salah, caranya salah, itu jar Imam Ghazali akan menjadi musibah bagi orang yang bepandir dan yang mendengar. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Bal qila innahu ghulun wa syaitan, tetapi bahkan dikatakan orang yang menyampaikan nasihat bukan dengan cara yang telah ditetapkan, ya, justru melajari orang untuk berbuat kada baik. Na'udzubillah min dzalik, innahu ghulun wa syaitan. Dia itu adalah momok, sosok yang menakutkan. Jika kita bagaikan hantu dan syaitan gitu. Kenapa? Yadhhabu bil khalqi anit tariq wa yuhlikuhum, karena inya bisa menjauhkan orang dari jalan yang benar dan akhirnya akan membinasakan mereka. Fayajibu alaihim ayyafirru minhu, maka wajib kita lari dari orang yang seperti itu. Li'anna ma yufsiduhu hadzal qail min dinihim la yastati'u bimithlihi syaitan. Karena ujar Imam Ghazali, orang yang memberi nasihat tetapi kada berjalan di jalan Nabi, inya ujar Imam Ghazali pacang merusak benarai. Dan kerusakan yang inya timbulkan adalah kerusakan yang bahkan syaitan aja kada kawa menggawi. Syaitan aja kada bisa berurusak nang kayak itu, inya kawa berurusak nang kayak itu. Sehingga ada riwayat daripada Sayyidina Umar kalau tidak khilaf, riwayat bersumber dari Umar, apa ujar Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan, ujar Nabi, sesuatu yang aku paling takut menimpa kalian itu apa? Munafiqun, yaitu orang munafik alimul lisan, yang lidahnya pandai berkata-kata. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Orang hendak menyenyalah, inya kawan carikan dalil. Mana menyenyalah? Menuntut ilmu, orang itu celaka apabila menuntut ilmu niatnya untuk mendebat ulama. Niatnya itu nak bahualan aja. Ulama siapa aja dibawanya berdebat. Kayak itu tujuan untuk ilmu, atau untuk meremehkan orang-orang nang jahil. Tetamu orang jahil diremehkan, tetamu orang pintar dibawai bakarasan.
Kayak itu nuntut ilmu. Jadi ini nang bahaya. Syaiton tuh kada kawa berurusak nang kayak itu nya kawa. Ambah, syaiton kada kawa mananya kawa. Sekarang kayak ini guru. Anu kita nih bepandir lah, maaf nih lah. Nang kaya hilah zakat. Bukan hilah mati lah, hilah zakat. Paham lah hilah zakat? Hilah zakat tuh kayak ini. Guru mugeni ini sugih. Sugih. Pokoknya penyugihnya nomor 7 di Kalimantan. Kenapa nomor 7 kan, soalnya masih ada Kamilon Haji Fuad kan. Nomor 1 terpulang. Nomor 7 lah paling kadang kan. Misalnya guru mugeni ini sugih luar limpat sugihnya. Jadi hendak berzakat, zakatnya ganal. Sekali berzakat misalnya 200 miliar. Ini bila menyambat ini kalau salah ngalang. Ini magun menyambat juga. 200 M zakatnya, sayang nih. Setahun sekali bercari belum tentu orang dapat 200 M. Pacang dikeluarkan. Lalu guru mugeni ini pintar, ngaran pintar tadi. Lalu guru mugeni menyampaikan ke istri beliau yang muda. Ujar guru mugeni, dik, ini uang kakak hibahkan ke kamu. Semua harta ini ajar guru mugeni aku hibahkan dengan lawan kamu. Karena guru mugeni ini diisi harta nang setahun itu bakal kena haul. Bilanya sampai setahun zakatnya 200 M. Lalu di 11 bulan belum sampai haul lah. Belum sampai haul. Baru dihibahkan ke bini. Hibah itu boleh, kalau siapa melarang hibah? Siapa ada di dunia ini orang melarang hibah? Hibahkan non bini. Bila sudah hibah ke bini berarti lain harta guru mugeni lagi. Putus sang hitungan tadi. Berarti sekarang jadi ampun bini. Maka dimulailah pulang menghitung zakat ini setahun ke depan. 10 bulan nang bini diisi harta berjalan. Ujar nang bini kak jar. Hadiah ini harta ulun nih ulun bariakan lawan pian. 2 laki bini sama pada makal. Ujar nang bini ini kayak jar ulun bariakan lawan pian. Kalau kita bicara hukum hibah tuh kan nang kai ini orang awam mana tahu? Orang awam kada tahu celah ini. Nang tahu ini siapa? Orang nang belajar. Karena ujar nang laki ulang 11 bulan kemudian ding kubariakan non nikah. Ini bila bini anak usil bawanya lari. Kada apa-apa juga, sudah dihibahkan juga. Kada dibelikakannya lagi. Imbah tuh 11 bulan kemudian jarang bini kak disagar seumur hidup kada ada. Akhirnya kakak itu aja putar-putar duit. Nah ini mun pintar. Tetapi kan ulama itu bukan kayak itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama. Amun pintar cumanya kada takutan lawan Tuhan. Ini jar guru ada anekdot. Tau lah anekdot tuh intermezzo, guyon kalau bahasanya. Ini orang boleh jadi karena di akhirat Tuhan masukkan inya ke dalam drum tanpa ditimbang, tanpa timbai ke neraka. Protesnya ya Allah jar kenapa ulun ditimbai ke neraka, apa salah ulun? Lalu jar Tuhan aku kada menimbai ikam, aku menimbai drum. Itu ibaratnya itu anekdot bagi orang-orang nang mucil gitu. Itu syaiton aja kada terpikir anak menyuruh orang kayak itu. Syaiton kada kayak itu. Setan itu antara dua aja, antara bayar ikam atau kada.
Setan itu paling nyuruh jangan bayar gin, sayangnya ikam duit, tapi mencariakan jalannya setan kan bisa. Paling setan tuh membisiki ikam jangan hakun, ikam duit ikam banyak-banyak keluar kena rugi ikam. Itu benar ya setan menyuruh jangan, tapi mencariakan jalan untuk kada bajakat siapa? Kada setan. Nah ini yang maksud Imam Ghazali, kerusakan yang ditimbulkan orang ini adalah kerusakan yang lebih parah daripada setan. Setan kadang itu merusak, rusak benar. Tidak boleh begitu. Yang kedua yang kada boleh juga apa? Di antaranya kayak ini nah, ulun ini nabi isi guru mugni isi duit. Banyak anak bajakat, ujar guru mugni ini hilah jualannya. Ujar guru mugni, guru misalnya guru syarat aja, guru syarat pian guru syarat terimakan zakat ulun berapa? Ujar guru mugni tahun ini 3 miliar atau 5 miliar beturun jadi 5M julung guru sirat. Setelah itu guru sirat nerima, setelah diterima guru sirat dibulikakan lagi ke guru mugni kan jadi dianggap anggit guru sirat. Jadi guru sirat terima kasih guru mugni lah ya. Bistu na guru mugni kubariakan lawan pian pulang diambil hapian barataan lalu disimpan oleh guru mugni, akhirnya kada lagi bejakat, sudah ngeluarkan bis itu dibulikakan. Itu namanya makal juga. Adapun tapi kenapa selama ini jar di masyarakat kita kayak itu, yang terjadi di masyarakat kita tuh begini, orang mengiau tuan guru lah, dengarkan bujur-bujur itu kisahnya, mereka tuh dasar bujuran bajakat. Itu pun guru-guru nang datang antara mereka memang orang yang berhak. Kayak apa caranya supaya berhak? Begitu si guru datang ke rumah orang berzakat, sampai di sana julung nih ulun berzakat ini lillahi ta'ala julung. Begitu dijulung diterimakan oleh presiden. Begitu diterima, coba lihat setelah itu apa ujar sidin? Ujar sidin, aku terima harta ini jika sidin berhak tadi. Yang tadi kita katakan siapa yang berhak sudah disebut tadi. Lalu setelah itu sidin berucap, ujar sidin, sekarang harta ini aku titipakan lawan ikam, tolong bagiakan ke orang-orang yang berhak. Kayak itu bahasa guru-guru kita. Jadi kadang guru mugni nih harta kubariakan lagi lawan pian, kada kayak itu kalimat yang dipakai. Tapi guru mugni ini harta ulun amanahkan lawan pian, jadi wakil ulun, tolong bagiakan ke orang-orang yang berhak. Sehingga guru mugni kada boleh lagi memasukkan duit itu ke rekening. Paham maksudnya? Jadi guru mugni memang berbagi. Nah jadi selama ini nang mengiau guru,
untuk supaya harta ini sebelum dibagi didoakan dulu. Itu satu adat dan kada apa-apa bang sebenarnya. Bekiau guru mendoakan segala macam. Tapi inti dari itu semua, harta ini harus terbagi, kada boleh termasuk lagi. Paham maksudnya lah? Jadi yang selama ini ulun bahkan menemukan itu memang mereka ketika menjulung harta tadi kepada tuan guru tuh kena bepandir ujar sidin harta ini jar sidin aku titipakan lawan pian tolong bagiakan kepada orang berhak. Maka berarti dengan kalimat itu sidin kada boleh mengambil duit tadi. Jadi harus membagi orang berhak. Paham itulah? Hah? Kalau hilah orang meninggal itu lain lagi, itu beda ceritanya. Hilah itu artinya mencari-cari jalan, mencarikan jalan. Hilah, hial. Walhasil, waman kanat lahu yadun wa qudrah. Dan barang siapa yang memiliki kemampuan, barang siapa yang memiliki kekuatan, artinya memiliki apa jar kita memiliki kewenangan, yajibu alaihi ayyunzilahu an manabiril muslimin, untuk menurunkan orang itu dari mimbar-mimbar kaum muslimin, karena inya pacang berurusak. Jadi wajar apabila pejabat pemerintah Kementerian Agama itu menertibkan apa-apa yang dianggap nyeleweng. Dan wajib. Makanya yajibu alaihi, wajib. Bila itu melenceng, kada boleh, karena merugikan. Nang kayak Haji Fuad misalnya, sidin kan di DPR, kaitan dengan pemerintah tuh, apalagi legislatif dia kan dengan eksekutif, dan tahu juga kayak apa cara main nang travel misalnya. Melihat kita ada fenomena di mana masyarakat banyak tertipu. 100 orang mendaftar tulak sekalinya ditipu, duitnya diambil, tulaknya kada. Lalu ini ditertibkan oleh yang berwenang misalnya. Siapa yang berwenang dalam hal ini? Kementerian Agama misalnya atau apa, menertibkan sehingga setiap yang hendak menyelenggarakan tadi harus berada bujur-bujur sesuai dengan aturan dari kementerian yang terkait. Misalnya kayak itu. Itu kan salah satu cara melindungi masyarakat dari kerugian, dan itu wajib hukumnya mereka bertindak. Wajib. Intinya setiap mudorot yang menimpa masyarakat itu harus dihindarkan dalam segala hal. Wajib dihindarkan. Apa aja itu. Bayangkan kasihan orang hendak tulak berhaji, hendak tulak berumrah, duitnya iituannya bercari, bertahun-tahun menabung, sekali dibayarkan. Jangankan orangnya, kantornya kosong, hilang kantornya. Nangka kait itu kan menjadikan masyarakat rugi. Nah wajib hukumnya nang mana beisi kewenangan itu nang turun. Gitu. Jadi di dalam agama ini setiap hal yang merugikan masyarakat itu mesti ditertibkan. Apa aja itu nang merugikan masyarakat harus dihilangkan. Siapa aja? Termasuk tadi orang-orang yang mohon maaf inya tidak berkompeten untuk menyampaikan hukum, tapi menyampaikan hukum itu menjadi masalah juga. Tapi lah wadah kita Indonesia ini masih banyak nyamannya. Artinya apa-apa tuh masih banyak longgarnya. Amun di Malaysia biar itu orang berceramah kada bebas kayak kita nih bang. Majelis-majelis tuh kada bebas kayak kita nih buka.
Orang nang bepandir di Malaysia itu harus mendapat izin dari kementerian terkait. Kada kawazal. Misalnya ulun bertamu ke Malaysia, beisi kawan alumni sekolah di Hadramut, beelang ke sana. Kada kawa ulun sembarang hendak berceramah-ceramah di wadah orang. Harus ada i'tiraf, harus ada izin dari kementerian terkait, dari pejabat terkait. Orang ini memiliki kapasitas untuk bicara. Itu di Malaysia kayak itu, sama di Singapura. Amun wadah kita nih, aduh, nang Allah Ta'ala bersabda aja ada. Allah Ta'ala pada kan bersabda ada juga. Unik. Jadi siapa aja. Allah Ta'ala bersabda kada gampangan. Iya kau aja berceramah. Ya Allah. Jadi wadah kita nih ya itu deh. Apa-apa tuh. Jadi kita elejena, makanya sekali lagi ulun ulang, bagus saya kalau memang orang-orang nang duduk di pemerintahan itu, baik eksekutifnya, baik legislatifnya, meskipun bukan ulama, setidaknya memiliki kepedulian lah awan agama itu, sehingga kalau inya diletakkan di bagian yang memang urusan agama, maka inya bujur-bujur juga diatur dengan baik sehingga kada sembarangan orang. Pokoknya bila orang tuh setidaknya tahu barang lawan agama itu di mana kadi andak, insya Allah bagus saja. Tapi mun sudah kada tahu-tahu lawan agama nih nang repot. Walhasil para jamaah, jadi sini Imam Ghazali mengatakan wajib orang yang memiliki kewenangan untuk menertibkan orang-orang yang bisa merusak masyarakat tadi dari mimbar-mimbar kaum muslimin. Wa yamna'ahu amma basyarahu fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena itu dianggap perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar bagi si pejabat. Jadi pejabat itu bila hendak ba'amar ma'ruf nahi mungkar lebih kuat daripada ulama. Bahkan ulamanya pun bila asal-asalan itu bisa ditertibkan oleh si pejabat tadi dengan aturan yang jelas. Tapi lah kada yang mau umpati nafsu kada. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita berataan ini melakukan sesuatu, belajarnya kah, mengajarnya ikhlas karena Allah. Makanya doa abah guru melajari kita ada, kalau doa Allahumma kama mananta alaina bil Islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil imani fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Ilahana tub alaina taubatan nasuha, ilahana tub alaina taubatan nasuha, ilahana tub alaina taubatan nasuha. Habis itu apa? Wahawil ahwalana ila zalhal ya kabir. Habis itu ada lagi apa? Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Ya Allah, berikan ulun keikhlasan di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyebarkannya dan di dalam semua ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ingati itu, di mana aja kita diletakkan Tuhan, hendak kita jadi aparat, hendak kita jadi pejabat, hendak kita jadi apa aja, maka satu yang pertama sebarkan manfaat sagan orang, nang kedua jauhkan orang dari segala sesuatu nang memudaratkan mereka. Lah, artinya sebarkan manfaat, jauhkan mudarat. Sebarkan manfaat, jauhkan mudarat dari masyarakat. Di mana aja kita, jadi apapun kita, itu sebarkan manfaat sebanyak-banyaknya, jauhkan mereka dari bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ad-darar yuzal.
Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Mungkin semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan usul khatimah ba'da tulil umur fi khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan kau berhaji beratan insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudahan kau berziarah beratan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam la sinina ba'da sinin, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ziyaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah. Insyaallah. Wa nas'alullah ayyarzuqana wa iyyakum ziyaratan Nabi fi kulli sanah. Ayyarzuqana ziyaratan Nabi fi kulli sanah. Wa la yaj'alna minal ghafilina anhu qadra sinah. Amin ya rabbal alamin. La diniyah wa ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا مجيب السائلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.